tetap akan melakukan apa yang membuat saya masuk penjara. Karena saya pendeta, saya ini pemberita Injil, saya ini penginjil, akan melakukan itu terus. Urusan lain, saya masuk penjara ini, lain urusannya, berbeda. Kalau Bapak mau terima, terserah. Tetapi luar biasa Tuhan itu. Pembelaan Tuhan tetap ajaib. Pembebasan bersyarat saya diterima. Wow, akhirnya dari hukuman 2 tahun, saya hanya menjalani 1 tahun 4 bulan. Jadi sekarang sudah 1 tahun saya keluar dari penjara. Saya sudah menyatakan diri saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa, saudara-saudara? Karena Injil ini kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, kekuatan yang luar biasa untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dan saya hanya percaya dengan itu. Bukan dengan undang-undang, bukan dengan cara yang lain, bukan dengan apapun. Sebab kalau orang sudah mengenal Injil, saudara-saudara, nggak perlu pakai undang-undang yang lain. Kalau Injil itu sudah dipakai di dalam hati kita, nggak ada lagi. Nggak mungkin, haleluya, bunuh orang. Nggak akan ada. Seradikalnya Saifuddin Ibrahim nggak akan mengatakan haleluya, penggal lehernya. Tidak akan keluar. Kenapa? Contoh teladan saya Yesus. Saya ingin serupa dengan Yesus. Paulus berkata, aku mau serupa bahkan dalam kematiannya. Mau serupa dengan Kristus. Ya nggak mungkin teriak haleluya penggal leher orang. Tidak akan ada itu, saudara-saudara. Inilah makna Injil yang sebenarnya. Itulah Injil, itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Indonesia. Tetapi juga orang Malaysia. Itu sebabnya saya sering ke Malaysia. Cuman pandemi ini saja, ya tidak ke Malaysia. Sudah banyak orang Malaysia Muslim terima Yesus. Tetapi karena di Malaysia itu susah untuk menginjil, gimana? IC saya tetap Muslim. KTP-mu tetap Muslim. Yang masuk surga bukan KTP. Yang masuk surga itu rohmu. Yang sudah dipastikan masuk surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh, masuk Kristen. Bergereja di luar kampungnya. Bergereja di luar kotanya. Enggak masalah. Saya bilang begitu kepada orang-orang di Johor, KL, di KK, Sarawak. Saya sudah keliling Malaysia. Ada banyak nama di Malaysia sana yang bertobat selama saya pelayanan di sana. Macam-macam agamanya. Hindu, Buddha, Konghucu, TKW dari Indonesia. Salam juga untuk anak-anak rohani saya di Singapura. Maju terus, beritakan Injil. Sudah banyak saya baptis yang ada di Singapura. Saya nggak sebut namamu, karena saya cinta dengan kalian. Keberanianmu mengambil tindakan
luar biasa anak-anakku. Terima kasih. Cukuplah kamu jadi orang Kristen. Lebih daripada harta kekayaan saya miliki. Meskipun kalian tidak menyumbang apa-apa kepada saya, masih banyak orang lain, orang-orang Kristen yang cinta pelayanan saya, itu luar biasa. Ada dari kota-kota besar sudah ada yang memberikan gedung, tanah untuk pelayanan gerakan ini. Ada lagi Bu Grace, maaf saya salah sebut. Bukan salah sebut, memang namamu itu. Dia memberikan tanah, memberikan banyak yang diberikannya kepada saya. Lebih daripada cukup. Saya cukuplah sepiring nasi. Saudara-saudara, dengan pemberitaan Injil ini, dan selalu mereka memberikan perlawanan yang keras, menindas, mengancam, membuli, bahkan membunuh untuk menyelamatkan diri mereka dari keyakinan kotornya itu. Terhadap apa yang dilakukan oleh para pemberita Injil. Coba hitung-hitung apa sih salahnya Saifuddin Ibrahim? Kok divonis 4 tahun oleh hakim? Saya tidak pernah menyuruh orang membunuh manusia lain karena beda agama. Hai Pak Jaksa, kenapa kamu menuntut saya? Menuntut 5 tahun. Padahal undang-undang penistaan agama itu hanya tuntutan paling 3 tahun. Tetapi dituntut 5 tahun. Divonis hakim 4 tahun. Coba tanya kepada hakim, jaksa, polisi yang menyidik saya, memaksakan saya sebuah pasal penistaan agama. Saya tidak menistakan agama. Padahal ada agama yang menistakan agama lain. Kenapa kamu tidak menghitungnya? Kenapa kalian tidak berpikir sebelum menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah? Tapi sekali lagi, memang Tuhan Yesus maunya saya masuk penjara kok. Dia mau menguji iman saya. Seperti Ayub. Diuji oleh Tuhan. Iblis datang kepada Tuhan. Tapi Engkau yang memagari dengan tanganmu, dengan penjagaanmu, Tuhan. Coba lepaskan penjagaanmu itu. Tuhan bilang kepada iblis, ya sayangkan nyawanya. Maka Ayub menderita sakit, penyakit, harta kekayaannya habis semua. Istrinya bersekongkol dengan iblis, hujat Allahmu itu. Tapi Ayub imannya kokoh. Dia bilang, apakah yang enak-enak kamu terima, yang buruk, yang sakit seperti ini kamu tidak mau menerima? Begitu kata Ayub kepada istrinya. Luar biasa. Ayub keluar menjadi pemenang. Aku tahu, Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rancangan Tuhan, rancangannya membawa damai sejahtera. Rancangannya membawa kemenangan hari esok. Kenapa? Hanya vonis 4 tahun. Kamu menggerutu, hai Saifuddin Ibrahim. Malulah pada para martir itu. Malulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Malulah kepada Paulus. Mana Paulus itu sekarang dijuluki kamu. Hei Saifuddin Ibrahim. Haleluya. Malulah saudara. Makanya saya bersyukur kemurahan Tuhan. Itu luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini agar hidup damai, toleransi bersama Yesus, bersama Injil, ini adalah rencana yang paling ditakuti oleh iblis, maka selalu digagalkan. Banyak para penginjil masuk penjara. Begitu keluar penjara, dia ketakutan. Dia nggak berani lagi menginjil. Bahkan tidak mau menyinggung-nyinggung lagi ajaran-ajaran busuk itu. Keyakinan-keyakinan yang hanya menyusahkan umat manusia. Tetapi karena saya mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, dan Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama Indonesia. Itulah maka visi Gereja Murtadin Indonesia adalah Indonesia bagi Kristus. Memberitakan Injil sampai seluruh bangsa ini melihat kemuliaan Tuhan di atas seluruh wilayah Indonesia. Jadi saudara-saudara, memahami pemberitaan kabar baik ini adalah memahami rencana Allah menyelamatkan umat manusia. Memahami pemberitaan Injil ini adalah memahami seluruh rencana Tuhan dari awal zaman, bahkan mengorbankan dirinya. Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga mengorbankan putranya yang tunggal. Dia Bapa Surgawi tidak mau satu pun binasa. Semuanya harus masuk surga, sehingga Raja Surga itu turun ke bumi menjadi manusia, mengajak kita dengan teladan dan contoh-contoh yang sudah diberikan, sudah dinyatakan, ditampilkan, divideokan kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya dan menerima Dia selamat. Tolak Yesus rugi. Terima Yesus untung. Jadi untung dan rugi ada di kamu. Jemaat Murtadin dan semua pendukung Gereja Murtadin, saya sudah banyak menerima bantuan dari saudara-saudara semua. Ada yang kecil, ada yang besar. Saya akan pakai semuanya untuk pelayanan. Ya, dalam penjara saya menjadi gembala napi.
keluar dari penjara, saya jadi gembala murtadin, simbol pemberitaan Injil Indonesia bagi Kristus. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak mensupport saya dengan mengunjungi saya di penjara. Terima kasih Pendeta Gilbert Lumaindong yang sudah besuk saya. Pendeta Timotius Arifin. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa membalas kebaikan yang ditujukan itu. Terima kasih untuk doa orang-orang Kristen di seluruh dunia. Saya terima hampir 1000 surat tiap bulan dari seluruh dunia yang mengucapkan bangga dengan iman saya. Saya bangga dengan keyakinanmu, dengan imanmu. Mereka menulis ayat-ayat di dalam setiap surat itu. Ada ayat, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Wah, itu ayat dari awal saya bertobat bikin nangis melulu. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Pedang? Tidak. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasihnya itu, dia turun dari surga. Mencari kita, mencari Anda, mencari siapa saja. Mencari anak-anak saya, Saddam Hussein, mencari Fikri Khomeini, mencari Muammar Gaddafi, mencari keluarga saya, saudara-saudara saya. Karena itulah Yerusalemnya saya, keluarga saya, anak-anak saya, Golda Meir. Luar biasa, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama untuk memberitakan Injil. Mari kita sama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Waktunya tinggal sedikit. Mari bekerja selagi masih siang. Maksudnya selama pemerintahan Jokowi ini nyaman, aman, itu hari siang. Nanti kalau datang masa penganiayaan, penderitaan, dan seorang yang baru datang dari Arab itu sudah mengancam untuk membunuh pendeta-pendeta. Siap menggal leher. Katanya orang-orang Kristen radikal. Saya nggak radikal. Saya biasa saja. Saya manusia yang tidak mencari ketenaran. Saya tidak mencari lagi nasi bungkus. Saya sudah cukup. Apa yang Tuhan kasih sudah cukup. Saya tidak akan demo. Saya tidak akan merokok. Kalau beli rokok itu sudah 2 liter bensin untuk menginjil. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mari sama-sama saudara-saudaraku seiman untuk
mencatatkan diri menjadi penginjil, dan semua jemaat Murtadin Indonesia membawa. Jadi kalau menginjil itu teman, keluarga. Teman dan keluarga. Kita perlu 250.000 penginjil baru di seluruh Indonesia untuk menggetarkan jala lawan musuh. Musuh penginjilan adalah iblis. Dia sangat untung sekali karena tidak mau memberitakan Injil. Terima kasih. Dan saya berdoa pagi hari ini saudara-saudara yang ada di Papua, di Maluku, di NTT, orang-orang yang baru saya kunjungi di Labuan Bajo, terus hidup toleransi dan damai. Karena pelayanan saya di Bajo itu hanya sedikit kayak orang Kristen. Semua kepada saudara-saudara Muslim, dan mereka yang hidupnya susah sekali. Saya tunggu laporan dari Pak Joko, kebun anggur, bagaimana keadaan di sana, agar semua berjalan dengan baik. Kita harus membangun rumah bagi keluarga-keluarga yang susah di NTT. Kita bangun dulu tahun ini, 2021 itu minimal 100 rumah. 100 rumah itu untuk menghindarkan mereka dari pindah menjadi mualaf. Jangan karena dibangunkan rumah lalu jadi mualaf. Orang Kristen yang masuk Islam pasti kena malapetaka. Karena ada perintah di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 47 melarang orang Kristen masuk Islam. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalam. Jadi orang Kristen harus memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi ayat Al-Quran saja melarang orang Kristen masuk Islam. Dan saya sudah melihat siapa saja yang meninggalkan Yesus tidak akan bahagia, walaupun dia kaya, walaupun dia banyak duit. Dia akan tetap menderita. Karena sukacita sorgawi itu hanya ada di dalam Yesus. Sukacita sesungguhnya hanya karena Yesus. Bukan di luar Yesus. Yesus dari surga. Dia sudah kembali ke surga. Semua pemimpin agama lahir, mati, dikuburkan, mayatnya tetap ada di dalam.
Tetapi Yesus lahir, mati, dikuburkan, bangkit, hidup kembali, naik ke sorga karena dia dari sorga. Dia sanggup mengambil nyawanya. Dia sanggup hidup lagi. Jadi itu sebabnya kita harus mengikuti Yesus supaya kita masuk surga juga. Dan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita, bagi sesiapapun ada di surga. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara Murtadin Indonesia dan seluruh pendukung Gereja Murtadin Indonesia di seluruh Indonesia bergandeng tangan, bersatu hati, memenangkan Indonesia bagi Kristus. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman. Engkau urapi telinga, hati, pikiran mereka. Bawa kami semua ke dalam rencana-Mu. Paksakan kami ke dalam rencana-Mu karena kehendak-Mu lah yang jadi. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan pagi hari ini, kami semua boleh mendengarkan kebaikan-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami pagi hari ini. Memberikan makan dan minum hari ini. Terima kasih kalau masih boleh melihat dunia. Dan biarlah kami bersaksi tentang Engkau yang luar biasa. 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita karena Injil-Nya. Tuhan, terima kasih untuk setiap yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk keluarga kami, anak-anak kami. Oh Tuhan, terima kasih. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kudus dan hebat itulah yang kami layan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.